Setelah Apple mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin Indonesia, akhirnya iPhone 16 resmi rilis di Indonesia pada 11 April 2025. Sedikit mengulas peristiwa di bulan Oktober 2024, pemerintah melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia karena Apple gagal memenuhi peraturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Jadi, pemerintah mintalah supaya si Apple ngerevisi dulu proposal investasi yang dinilai tidak memenuhi aspek keadilan dan skemanya belum memadai untuk memenuhi ketentuan TKDN. Ya, singkatnya sih Apple ogah-ogahan investasi di Indonesia gara-gara banyak hambatan, mulai dari sektor ketenaga kerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum yang cenderung labil sampai tingkat korupsi. Selain itu juga ada kendala dari kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktivitasnya dinilai masih kurang mumpuni. Bahkan si Apple ini sampai membandingkan Indonesia yang kalah saing sama dengan negara lain kayak Vietnam, India, Turki, Cina, bahkan Arab Saudi. Jadi si Apple ini cukup pilih-pilih lah, maunya negara yang paling cost efisien atau minimal punya produk yang paling oke terhadap komponen manufaktur Apple. Ya, itu cuma alasan sedikit mengenai background pemerintah Indonesia yang sempat melarang perilisan iPhone 16 di Indonesia. Cuma buat reminder aja sih. Setelah berbulan-bulan melakukan negosiasi antara pemerintah RI dengan Apple, akhirnya sampai juga ke dalam kesepakatan. Kemarin sempat baca artikel dari Kompas dan CNBC Indonesia yang diterbitkan di bulan Maret 2025. Di sana udah ada informasi lengkap mengenai hasil dari negosiasi alot selama 5 bulan. Apple akhirnya bisa memasarkan iPhone 16 di Indonesia karena sudah mengantongi salah satu syarat izin edar di Indonesia dengan memilih skema 3 alias skema investasi inovasi untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin. Jadi skema investasi inovasi ini adalah dengan membangun pusat latihan dan pengembangan, dan itu sudah disetujui ya. Artinya Apple masih jadi satu-satunya brand yang diperbolehkan jual HP impor tanpa harus bangun pabrik di Indonesia. Buat informasi lengkapnya coba baca aja artikelnya di Google. Next, mari beropini. Kira-kira kenapa Apple masih mau berinvestasi di Indonesia? Secara data, penggunaan iPhone di seluruh Indonesia ini ada di sekitar angka 55.000 lebih, dan itu adalah data di tahun 2024. Jadi, kayaknya wajar aja kalau Apple berpotensi berinvestasi di Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar yang besar di Indonesia dan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global teknologi tinggi. Kalau kamu ditanya pilih Android atau iPhone, kamu mau jawab apa nih? Dan kalau jawaban kamu adalah pilih iPhone, apa alasannya? Oke lah, kalau kita bahas dari segi fungsional, iPhone memang bukan brand yang bisa diremehkan. Karena dia selalu ngasih benefits pada user, yang memang bisa langsung terasa di sentuhan pertama experience-nya. iPhone selalu ngasih kualitas perangkat yang baik. Kecanggihan kameranya udah jadi ciri khas dari iPhone itu sendiri. Dari hal yang gak kalah penting, iPhone udah punya aplikasi bawaannya sendiri. Belum lagi kalau kita bahas kustomisasi, dukungan iOS terhitung lebih baik dari Android. Kalau Android menawarkan lebih banyak opsi penyesuaian, sedangkan iOS memiliki pengalaman yang lebih terkontrol. Begitupun dengan ekosistem aplikasi. Kalau Android punya Play Store yang lebih terbuka, sedangkan iOS punya App Store yang lebih terkurasi. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa pengguna Android lebih sering ganti HP ketimbang yang punya iPhone. Nah, itu dari fungsionalnya. Ya, belum lagi ada faktor lain yang mempengaruhi banyaknya pengguna iPhone di Indonesia. Kayak misalnya buat memenuhi gaya hidup atau status sosial. Personal branding Apple ini kuat banget loh, sampai iPhone aja dianggap sebagai simbol status sosial yang prestisius dan eksklusif. Ya, lihat orang lain pegang iPhone aja, pandangan orang sekitar udah beda, tanpa harus tahu dia siapa, kerjanya apa. Setuju nggak? Ya, entah itu pertimbangan fungsional, gaya hidup, atau status sosial. Melihat apa yang iPhone kasih ke pengguna dari semua benefitnya, sebenarnya Apple relatif bisa terjangkau harganya. Soalnya konsumen cuma ngeluarin uang sekali buat kurun waktu yang lama. Itulah kenapa banyak warga Indonesia yang suka pakai iPhone. Apalagi sekarang tuh kayak udah nggak ada lagi sasaran segmentasi tertentu, mau kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Khususnya generasi Z, itu udah memiliki pandangan sendiri buat bisa memilih, udahlah mending pakai iPhone aja.
Dan itu juga yang dirasain sama Sehati. Sampai saat ini bahkan masih banyak banget konsumen yang nanyain stok iPhone XR loh. Terus gimana kabarnya sama iPhone 16 yang bakalan rilis di tanggal 11 April besok? Sejauh mana performanya? Apa yang di-upgrade dari seri sebelumnya? Nah, itu bakalan dibahas di next konten. Jadi jangan lupa buat subscribe dan aktifin lonceng supaya tahu kalau kita udah upload konten baru. Dan buat kamu yang mau upgrade HP, gak usah bingung nyarinya kemana. Soalnya di deskripsi udah ada linknya. Punya tanggapan lain terkait konten ini? Feel free, silahkan komen di bawah. See you!